tidak terlepas juga peserta didik kita saat ini sedikitnya paling sederhana mereka sudah menggunakan perangkat Android. Oleh karena itu, kita selaku pengajar yang berbicara pada seri ke teman-teman di sekolah masing-masing juga sudah melaksanakan MPLS-nya. Dan yang terakhir, pada kegiatan hari ini akan diisi dengan diseminasi mengenai tentang penerapan budaya positif, dan itu merupakan salah satu dari informasi isi konten dari MPLS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang sebagai ketua KKG yang akan memberikan sambutan. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum kegiatan supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimi wal kafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama lisanaka alayhi syukrani. Allahumma afdal wal afiyah fi dunya. Bapak dan Ibu guru di wilayah Gugus Panglima Polim, selamat datang Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dengan pendekatan motivasi restitusi. Mohon izin Bapak Ibu, saya agak ke depan sedikit supaya lebih afdol, lebih mantap terlihat oleh Bapak dan Ibu guru hebat di Gugus Panglima Polim. Saya katakan Bapak dan Ibu guru di sini adalah Bapak dan Ibu guru yang hebat di Gugus Panglima Polim. Kita akan membahas nanti tentang restitusi. Restitusi itu adalah yang membangkitkan kita dari dalam diri kita. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tanpa didampingi Bapak Ibu kepala sekolah, tanpa dulu kita mengenal kalau mau KKG itu menyampaikan nanti akan dihadiri oleh Bapak pengawas dari dinas, semua hadir. Dan sekarang tanpa dengan perintah itu, tanpa dengan pemberitahuan seperti itu, Bapak Ibu cuma bisa hadir dengan penuh semangat. Intinya restitusi yang kita kembangkan sudah penuh. Ini yang merupakan contoh yang harus kita kembangkan. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, kegiatan diseminasi ini mari kita mengkaji apakah betul langkah-langkah yang sudah kita lakukan pada anak didik kita sesuai dengan apa yang diharapkan di sini. Saya dulu waktu masuk calon guru penggerak, pertama masuk, ya udah seperti biasa, saya juga sudah bergerak pada murid, saya sudah mengajar. Tapi setelah masuk baru menyadari ternyata banyak hal yang kurang yang harus kita perbaiki bersama. Lanjut nih. Yang pertama tadi kita membahas tentang budaya positif, penerapan budaya positif dengan pendekatan restitusi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodrat tersebut. Jadi kita berfungsi adalah menuntun tumbuh kembang anak didik kita sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Kalau diibaratkan kata Ki Hajar Dewantara, katanya guru itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Orang itu kita ini adalah tukang kebunnya. Dan anak didik adalah benih bibit yang akan kita bina atau yang akan kita tumbuhkan. Sedangkan sekolah ini merupakan apa? Ini sekolah merupakan tempat, lingkungan tempat tumbuhnya benih tersebut. Kita ditugaskan sebagai seorang guru hanya menuntun, menjaga tumbuh kembangnya, bukan mengaturnya supaya tumbuh berubah. Tanaman cabai tetap harus jadi cabai. Tidak akan bisa kita paksakan tanaman cabai berubah menjadi padi.
atau sekarang sedang musim durian, tanaman durian yang kita tanam, tanaman padi yang sedang tanam, kita paksakan jadi durian. Tidak mungkin hal-hal yang mustahil. Jadi kita hanya menuntun. Yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan? Saya yakin sudah melaksanakan. Di sini pun saya bukan ingin menggurui Bapak dan Ibu, hanya mengajak kita merefleksi. Kalaupun ada kekurangan kita perbaiki bareng-bareng, kita cari kelemahan-kelemahan pendidikan kita. Karena tugas salah satu guru, nilai satu guru adalah nilai refleksi. Jadi kita harus bisa merefleksi. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa refleksi, maka sampai kapanpun kita tidak akan tahu kekurangan kita. Itu tujuannya Bu. Lanjut Bu. Nah, konsep budaya positif yang akan kita bahas lumayan banyak, tapi mudah-mudahan kita sampai pada hari ini. Minimal ada gambaran, dan saya berharap nanti ada sesuatu yang bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Terutama saya menekankan pada keyakinan kelas. Karena seperti dalam MPLS kemarin diminta guru membuat sebuah kesepakatan kelas dengan siswa. Nanti diharapkan bisa membuat posternya yang dibuat di kelas masing-masing menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan mudah-mudahan saya bisa sedikit membantu Bapak dan Ibu untuk membahas tentang ini, supaya nanti kita kembali ke sekolah, kita langsung bisa praktekannya membuat sebuah kesepakatan kelas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita lihat paradigma kita sudah sama, kalau sudah sesuai atau belum. Sesuai dengan harapan dari Presiden kita Bapak Joko Widodo, yaitu revolusi mental. Kemudian ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita lakukan efektif dan bermanfaat. Ya, kita akan pelajari di sini, apa betul? Kemudian katanya bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita sering kali mengkritik, coba baca pernah mengkritik. Saya yakin semua sudah. Nah, malah begitu. Nggak boleh seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mau tidak mau anak harus melaksanakan. Ini sudah biasa kita praktekkan, walaupun kita sudah banyak memperbaikinya. Untuk saya sendiri saya akui. Lanjut Bu. Nah, kita akan rubah paradigma itu. Yang pertama, kita merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa sih stimulus respon? Stimulus respon itu respon yang dilakukan oleh anak didik kita berdasarkan pancingan atau motivasi dari kita. Nah, salahnya boleh, nggak apa-apa, cuman itu termasuk motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Nanti kita bahas sekarang. Guru bisa mengubah murid berpandangan sama dengan guru. Itu pandangan guru. Kita akan rubah sekarang. Kita rubah sekarang menjadi guru. Kita rubah sekarang menjadi guru yang memahami pandangan murid. Yang tadi berpihak kepada murid. Jadi sekarang kita rubah paradigma kita dalam pendidikan. Gurulah yang memahami pandangan murid, bukan murid yang harus mengikuti keinginan guru. Yang ketiga, perilaku buruk murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Murid yang melakukan perbuatan buruk dianggap sebagai kesalahan. Sekarang kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus memahami tujuan anak tersebut. Yang nanti kita akan pelajari ini berhubungan erat dengan kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Nanti akan saya bahas bersama. Yang ketiga, guru bisa mengontrol murid. Kemarin guru bisa mengontrol murid. Sekarang kita rubah. Hanya murid yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Kita beri kesempatan murid untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang selanjutnya, guru dapat memaksa murid pada saat rujukan gagal. Saat kita membujuk anak murid kita, ternyata gagal, kita bisa memaksa. Kita rubah sekarang paradigmanya, guru dapat mengkondisikan antar murid berkolaborasi, berkonsensus, menciptakan pilihan baru, berkolaborasi, bekerja sama. Berarti hari ini kita berubah menjadi bekerja sama dengan murid, bukan tidak nyamanan, siun tulang, takut hukuman, ya kan? Nah, kalau berdasarkan disiplin positif, berarti disiplin yang berasal dari dorongan diri sendiri. Salah satu contoh yang tadi saya sebutkan, Bapak dan Ibu hadir di sini
tanpa ada ketakutan, oh takut dimarahi bapak kepala sekolah. Di sini tidak ada bapak pengawas. Oh, kalau kemarin-kemarin kita hadir di sini karena takut ada pengawas, sekarang kita dengan dorongan sendiri, ayo kurang ingin belajar. Itulah disiplin positif. Dorongannya, motivasinya berasal dari diri sendiri. Apa sih bedanya? Ada beda. Teori yang kita bahas ini adalah disiplin positif. Kenapa ada kata disiplin positif? Kita tanya dulu pada kita. Pernah enggak kita dengar sebuah peraturan bahwa pakai motor itu harus pakai helm? Ya, betul. Kira-kira kalau kita pergi ke hajat, pulang jalan-jalan ke hajat, ada yang berani tidak pakai helm? Kenapa itu? Hah? Peraturan atau takut polisi? Takut ditilang? Oh, orang jawab sekarang sendiri. Kita jawab jujur. Kenapa kita ke hajat? Kita disiplin kok, itu disiplin juga. Itu disiplin. Kita berangkat ke hajat, apa? Kita juga sering mengingatkan juga pada anak kita. Hei, kemana? Ke hajat? Awas pakai helm. Misi. Tuh. Yang kita takutkan di sini tilang, bukan? Iya. Nah ini berhubungan dengan disiplin positif ini. Kalau disiplin saja berarti sama, perilakunya sama. Tapi kalau disiplin positif berarti dorongan yang menyebabkan perilaku inilah yang kita akan bangkitkan, yang akan kita coba tumbuhkan. Itu ya intinya. Nah perilaku yang mendasarinya, kalau yang disiplin berarti bisa saja karena adalah karakter seseorang dalam membentuk sikap dan tingkah laku terbentuk dari kesadaran dari dalam diri, terinternalisasi, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal, apa sih kebajikan universal? Kebajikan universal itu kebajikan yang tidak melintasi golongan, ras, agama. Jadi diakui oleh semua unsur. Jadi tidak bertentangan dengan agama dan golongan-golongan tertentu. Jadi bersifat luas, diakui oleh semua. Jujur, semua agama mengajarkan jujur. Bersungguh sama, lurus hati, berprinsip integritas. Ini salah satu contoh. Banyak sekali nilai kebajikan yang ada di kita, yang nanti saya harapkan bisa digali di pembuatan keyakinan kelas yang akan kita coba buat nanti. Kita lanjut. Nah ini konsep teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada juga restitusi. Nah sekarang saya minta jujur saja nih. Siapa yang dulu pernah menghukum murid? Jangan aja. Berarti semua pernah menghukum murid. Kenapa di antara kita yang belum pernah memberi hadiah pada murid? Semua pernah. Termasuk saya sendiri melakukan. Saya tidak pernah memberikan hadiah. Saya pernah memberikan hukuman. Nah di sini kita akan pelajari apa yang akan kita terapkan. Kemudian apakah kita sudah melakukan restitusi? Saya yakin sudah. Hanya mungkin saja kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu sudah melakukan teori motivasi restitusi. Saya yakin. Nah, hukuman dampaknya yaitu membuat anak itu bagus. Dengan hukuman kita akan bisa menyelesaikan masalah itu, tapi hanya waktu itu saja. Anak melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ini hanya karena ketakutan untuk ketidaknyamanan. Takut mendapatkan hukuman, takut mendapatkan sanksi. Biasanya ini tidak relevan. Contoh yang telah saya lakukan jujur saja, murid tidak ngerjakan PR. Kamu berdiri di depan kelas, nyambung tidak sebenarnya? Itu tidak nyambung. Karena kalau mengerjakan PR berarti harus dikerjakan PR-nya, bukan begitu. Tapi kita memberikan hukuman. Nah hukuman itu kadang-kadang tidak relevan. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa verbal, lisan kita, bicarakan, sindiran,
kadang dipermalukan oleh kita, dan yakin kita juga pernah melakukannya, dan mudah-mudahan mulai ke depan ini mulai kita tinggalkan. Kemudian ini termasuk motivasi eksternal. Jadi kalau kita seorang anak, contoh misalkan ada guru yang galak di kelas, anak-anak itu nurut. Dikala guru itu keluar digantikan dengan guru yang lain, mereka akan berubah. Kenapa? Karena hanya takut pada guru yang galak itu, ada hukum, jadi membagur, bebas. Nah itu juga akan muncul para anak, dan yakin semua sudah mengalaminya. Kemudian menghargai motivasi yang pertama. Penghargaan, motivasi yang pertama ini adalah perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagus kok memberikan hadiah, tapi kecenderungan nantinya anak-anak yang kita beri hadiah ini akan selalu melakukan sesuatu berdasarkan pada. Dan satu hal lagi, kalau kita berikan hadiah pada satu orang, maka kita telah menyakiti orang lain yang tidak mendapatkan hadiah. Salah satu contoh yang kita tahu tentang peringkat kelas, yang sekarang kan diharapkan guru tidak mau. Kalau dulu diharapkan kita kan tertulis ranking 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita beri penghargaan, dan Tanjung juga pun melakukan hal yang sama. Kemarin kita sudah memberikan hadiah penghargaan tentang juara 1, juara 2, juara 3 peringkat kelas. Nah sekarang kita harapkan ini sudah tidak, kayaknya tidak begitu relevan untuk memotivasi anak. Saya berdiskusi terus terang, agak kebingungan, bisa tidak diberi penghargaan. Masa anak-anak kita tidak diberi penghargaan? Saya berdiskusi dengan CGP lain yang berada di, karena kebetulan saya jum dengan banyak CGP, ada yang dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Malaya, ada yang dari Garut, dan ada yang dari Bandung, dari Bogor juga ada kegiatannya. Kami berdiskusi, dan salah satunya saya berdiskusi yang dekat saja kemarin dengan calon guru penggerak yang berasal dari SD Laboratorium UPI. Saya berdiskusi tentang ini. Kenapa anak tidak diberi penghargaan hadiah seperti ini? Terus gimana kita membangkitkan motivasi mereka? Ternyata ada satu cara yang mereka usulkan, yang mungkin saya juga perlu juga ini mungkin bisa dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan cara penerapan bertahap. Jadi setiap anak dalam satu kelas itu semua mendapatkan penghargaan. Mungkin ada yang sudah menerapkan di sini yang seperti itu. Gambarannya seperti ini. Jadi anak itu memiliki nilai yang bagus dalam pelajaran IPA misalkan. Kita langsung jadikan buta IPA. Kita buat kategori-kategori. Jadi bukan ranking 1, ranking 2. Nah, buta IPA. Kemudian ada lagi dalam pelajaran matematika dia bagus, buta matematika. Jadi dalam penghargaan itu diberikan ada PIN, ada mungkin kalau sekolah yang memenuhi kemampuan keterbatasan finansialnya bagus, bisa dengan penghargaan buku dan sebagainya. Yang lain terus yang tidak dapat berjalan. Di matematika itu masih ada lain-lain bisa. Itu pun kategori anak yang sering tersenyum ramah, anak yang rajin berangkat ke sekolah, kategori anak yang di kelas yang mengikuti pelajaran dengan baik. Kita buat dalam kategori buta. Sehingga apa? Semua dalam kelas ini yang tadi paradigma kita berubah, jadi kalah dan menang, jadi menang dan menang. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Dan nggak jauh-jauh, mudah-mudahan tanggung jawab ini bisa diterapkan. Jadi nanti pada akhir tahun pelajaran kita memberi penghargaannya seperti itu. Jadi semua anak mendapatkan kategori masing-masing. Anak yang rajin, kategori rajin. Karena apa? Tadi kita harus menuntut tumbuh kembang anak berdasarkan kodrat yang mereka miliki. Jadi kita tidak memaksakan anak itu harus jadi ranking 1 pada musuh, dan sekolah ini bukanlah tempat untuk perlombaan. Betul. Jadi kalau berlomba ada hadiah ranking peringkat 1, peringkat 2. Kan sekolah ini adalah untuk belajar. Dan kebetulan bukan juga melaksanakan yang sama, dan saya juga yang memenangkan hadiahnya. Dan mudah-mudahan itu ke depan mungkinnya begitu. Nah lanjut, restitusi. Mereka melakukan sesuatu karena nilai. Nah, yang ini ya.
yang berasal dari dalam dirinya. Tes. Ulang lanjut. Nah ini salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi secara penelitian ini adalah gagal. Pertama yang motivasi tadi yang kita bahas, hukuman. Ini berdampak. Dampaknya yang satu itu menyakiti, dua membuat tidak nyaman, dan murid juga merasa takut dan cenderung maksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Murid kadang-kadang takut ketika untuk menyampaikan kesalahannya atau berdiskusi dengan kita. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Karena itu diharapkan untuk segera diperbaiki ke depan. Dan penghargaan, ini penghargaan yang tadi kita sebutkan. Merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ya tadi kita sampaikan, kita memberikan penghargaan pada satu anak, maka kita memiliki anak yang lain. Karena pada dasarnya semua anak dalam dirinya menginginkan juga penghargaan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Anak melakukan sesuatu hanya karena akan mendapatkan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking tadi, menghukum dengan sistem ranking. Anak yang biasa nilainya rendah, kemudian rankingnya di bawah, akan berpikir seperti ini. Saya nggak mampu, dia anak pintar. Ada di sini secara kemampuannya. Dia tidak ingin berkembang. Tapi kalau kita dengan tadi dengan kita itu, minimal dia punya penghargaan, ada kebanggaan. Kan saya punya kelebihan, saya mudah senyum. Oh, kata guru juga saya punya kelebihan, kita mudah senyum. Itu benar. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Karena yang dihargai adalah hadiahnya, bukan dirinya. Ini disebut konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Menguatkan jangka pendek. Ini konsekuensi, ada dua jenis, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang maksudnya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan. Kemudian stimulus respon, ini masih kurang bagus. Kemudian murid menghormati peraturan, betul. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Jadi kalau kamu melanggar sesuatu, konsekuensinya kamu akan dapatkan seperti ini. Ini dampak yang akan diterima pada anak. Selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi mereka lah yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah ini harapan dari penerapan restitusi. Maka tadi judul saya menerapkan restitusi. Tadi bu, ini restitusi bukan frustasi. Bukan juga apa? Bukan juga kemarin ada yang menyampaikan prostitusi, bukan ya, tapi restitusi. Masih salah kesalahan berbicara dulu menyampaikan frustasi, bukan, tapi restitusi. Tadi apa restitusi itu? Mendorong anak untuk menyelesaikan masalah sendiri, motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, ini masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya sampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak, tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Dan tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu dapat menghasilkan murid-murid yang beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan nilai ini kebajikan, ini nilai kebajikan. Ini semua adalah nilai kebajikan yang nanti akan kita terapkan di dalam keyakinan kelas. Ini bisa ditambahkan, bisa digambarkan lagi ke hal-hal yang lain, tapi ini dasarnya.
Dan satu hal lagi, kemarin sudah membuat visi misi sekolah. Kalau bisa, nah untuk visi misi sekolah pun ini yang harus mengandung ini. Jadi visi misi sekolah kita yang kita buat untuk ke depan ini harus mengandung ini. Harus ada elemen-elemen yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, karena ini yang akan kita wujudkan. Kemarin di Tanjung kami sudah melaksanakan kegiatan diskusi dengan rekan-rekan bagaimana tentang visi yang ada di sekolah. Mari kita kaji kembali, dan biasanya kan visi-visi itu terserah Bapak Ibu operator. Nah sekarang mudah-mudahan ke depan yuk kurang bebengan bersama-sama, karena visi itu adalah impian kita ke depan. Masa impian kita tidak bisa, ya? Yuk bareng-bareng membuat visi, kemudian sesuaikan visi ini dengan tujuan kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan tetap berfokus kepada murid. Menurut Hajar Negara mengistilahkan menghamba kepada murid. Jadi bukan menghamba menyembah, tapi segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk perkembangan murid. Assalamualaikum. Ya. Nah tadi teori hukuman, mendalil pilihannya mana untuk mendapatkan imbalan segala macam. Nah ini nanti kita berhubungan ini kebutuhan dasar manusia atau dan dunia berkualitas. Yang tadi disampaikan dalam perubahan paradigma bahwa perbuatan buruk anak itu adalah kesalahan, tapi berubah menjadi perbuatan sesuatu berdasarkan tujuan. Mereka punya tujuan tertentu. Nah untuk memenuhi tujuan itu terkadang anak-anak salah dalam menerapkannya. Jadi kita harus tahu kalau ada permasalahan pada anak, harapan kita cari tahu dulu masalahnya. Dulu saya pernah salah, datang terlambat ke sekolah, kemudian langsung juga ditekan terbang. Kenapa kamu terlambat? Ayo, kamu dapat hukuman, kamu lari 10 putaran. Anak itu kapok, tidak akan melakukannya lagi. Tapi selama ada yang memperhatikan. Kalau sudah yang memperhatikannya melainnya, seperti itu lagi. Dan akibatnya apa? Kalau hukuman yang kita terapkan pada anak itu berlebihan, dampaknya apa? Tidak sedikit ada kabar guru diserang oleh anak didiknya. Maka kemarin ada yang viral anak didiknya yang membawa senjata tajam di SMA. Kalau di SD kayaknya nggak sampai seperti itu, tapi mungkin melekat dalam diri mereka. Dan guru itu masalah, seperti itu. Tapi kalau yang tingkat SMP, SMA, tidak sedikit yang anak-anak melawan gurunya. Yang kemarin viral itu yang anak-anak membawa senjata tajam dan ingin menyerang gurunya. Itu karena apa? Karena hukuman juga. Nah ini yang kita hindari. Kita harus memahami kebutuhan yang pertama, kebutuhan anak kita adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian rasa aman, kasih sayang, merasa diterima, dan penguasaan. Serta yang terakhir kesenangan. Anak-anak ingin kesenangan, ingin penguasaan, disebut orang yang hebatnya. Makanya kalau kita tanya ke anak-anak, baik, kamu mau jadi apa? Pasti yang disampaikan yang hebat-hebat. Ya, itu. Merasa dirinya hebat. Ada yang ingin jadi Spiderman, kadang-kadang kalau anak TK, seperti anak saya, ditanya, cita-cita jadi mau Spiderman. Atau mau jadi dokter, jadi presiden, ditanya, Spiderman. Itu karena apa? Karena dalam dirinya ingin penguasaan, ingin menjadi hebat. Itu yang diinginkan oleh anak kita. Nah mudah-mudahan kita, saya harap dengan perubahan paradigma ini membuat sekolah itu menjadi dunia berkualitas bagi mereka. Jadi dunia yang dalam angan-angan mereka itu dunia sekolah itu dunia yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama rasa aman, kasih sayang kita mendapatkannya. Yang ketiga penguasaan, yang terakhir kesenangan. Mereka bisa menikmati kesenangan yang itu dengan baik. Lanjutkan. Posisi kontrol. Nah ini yang paling kita bahas bersama-sama. Ini adalah posisi kontrol pembuku, membuat rasa bersalah, posisi teman,
posisi pemantau dan manajer. Kira-kira yang pernah melaksanakan posisi penghukum, coba yang pernah melaksanakan sebagai posisi penghukum guru, pernah hukum budak? Jujur, ngaku nggak cuy? Nah, terus membuat rasa bersalah. Karena seperti ini, anak melakukan kesalahan, kita membuat anak itu merasa dia itu melakukan kesalahan besar, merasa berdosa pada gurunya. Ini jangan gitu, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah berjuang, sudah menjelaskan dengan baik. Kenapa kamu diam saja, tidak memperhatikan? Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek ngejelaskan, kamu malah ngobrol baik. Itu kan biasa kita lakukan. Nah inilah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, kita juga sudah melaksanakan. Saya yakin, saya yakin dan percaya kita sudah melaksanakan. Pernah nggak? Posisi teman, kita ngobrol dengan anak-anak, bercanda, itu kan? Kemudian posisi kontrol pemantau, kita sudah biasa melaksanakan memantau anak didik kita. Bahkan kita sudah punya data-data konkret segini tinggi badan sekian, segini dalam pelajaran ini. Kemudian segini suka malas di sekelas, suka diam saja dan nilainya sekian. Ini posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir manajer. Kita juga pernah melaksanakan posisi manajer. Nah, menurut Pak Syukurin Naras, dari kelima ini yang sering digunakan apa? Hah? Ya, pemantau sama teman. Ya, ini mungkin teman. iya, teman pemantau. Ini yang kedua. Ya, kira-kira ayo anak pendidikan agama. Yang diterapkan adalah itu posisi yang kita gunakan biasanya seperti apa? Ya, kebanyakan memantau teman. Tapi membuat hubungan pernah nggak? Yakin pernah. Yang sering, yang dominan yang kita lakukan. Saya kira dengan pembelajaran kita sebagai guru, yakin saya semua kebanyakan kecenderungannya sebagai teman. Kemudian berposisi sebagai pemantau. Dan saya yakin pun pada posisi sebagai manajer pernah dilakukan, hanya mungkin kadang masih sebagai manajer yang bilang tahu mungkin kita yang masih manajer itu. Dan kalaupun belum sampai ke situ, mudah-mudahan ke depan kita dengan tadi perubahan paradigma kita berubah menjadi posisi manajer. Nah ini hukuman meminta. Salah satu contoh, murid diminta push up 10 kali, itu hukuman. Guru membuat rasa bersalah, guru memberitahu sudah berapa kali kamu terlambat, begitu parahnya kamu, jadi seolah-olah dia merasa bersalah. Apa sih dampaknya? Kalau hukuman yang tadi anak merasa gagal, karena kita ingin merubah identitas anak dan gagal menjadi sukses. Nah ini akan membuat anak merasa gagal. Kemudian mengakibatkan anak tidak dekat pada guru dalam hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini sama juga, membuat anak merasa gagal karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan guru kita. Karena kita telah menyakiti guru kita. Ini merasa gagal. Dan pada konsep perubahan yang harus menang dan menang, semua merasa menang, ini tidak masuk. Kemudian teman, ini juga bagus. Kita sudah menerapkan ini bagus. Cuman saja dampaknya pada anak itu hanya nurut kepada orang yang menganggap temannya. Ya kita lanjut deh. Nanti ada penjelasan di sini. Nah, penghukum, membuat rasa bersalah. Posisi guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa sangat bersalah. Itu sering kita lakukan. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi positif. Nah, hal positif di sini adalah
berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru dan murid hubungannya akan lebih baik. Tapi ada yang negatifnya, yaitu posisi teman adalah bisa bila kita sesuatu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, mereka akan kecewa. Karena mereka merasa ini guru ini adalah bagian dari saya. Ternyata suatu saat dia mau lebih membela kepada orang lain, dia akan kecewa. Karena merasa harusnya mengabdi di bela ante. Saya yang harus dibela karena saya merasa dekat dengan guru itu. Nah, posisi yang kelima, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita punya data-data. Dapatnya apa sih? Anak-anak akan bisa membedakan. Pemantau itu kan biasanya berdasarkan nilai. Kamu nilai sekian, kalau kamu seperti ini, resikonya nilainya seperti ini. Anak-anak akan mencarinya, oh, dia konsekuensinya kalau saya seperti ini. Maka kalau gurunya diganti oleh guru yang lain, ini tidak akan memberi nilai ini, kita akan bebas. Ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian manajer, posisi ini mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, babarnya bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, ini posisi manajer. Dan yang kita harapkan perubahan paradigma kita berubah pada manajer ini. Jadi guru itu mendorong murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti saya akan coba gambarkan contoh-contoh kegiatan konkretnya dalam segitiga restitusi. Dan itu. Nah, ini kurang gambarkan, kita bedakan. Kita perhatikan yang depan. Yang pertama, ada seorang guru mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol guru yang mana? Ayo, dari 5 posisi kontrol itu yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Ibu kata ibu itu teman. Oke, ada yang lain pendapatnya? Salah. Membuat rasa bersalah. Ya, betul. Kita lihat. Lanjut yang kedua. Oh, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira anak akan merasa seperti apa? Merasa bersalah. Jadi inilah membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Mana? Yakin sama? Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi betul ini apa? Pemantau. Ini pemantau. Tapi kita pemantau anaknya. Kamu tidak pernah, berarti kita punya data-data perlakuannya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo lakukan demi saya. Teman. Iya, teman. Mantap. Lanjut. Kalau dikasih harga buat, kita pernah jawab. Oh, tidak. Betul, restitusi. Ya, betul seperti itu. Lalu ayo, seharusnya saya sudah siap memberikan hadiah, tapi karena katanya tadi untuk pemberian hadiah untuk kurang banyak. Kalau saya memberikan hadiah kepada ibu yang mau banyak itu, lain mungkin tersakiti. Tapi saya tidak akan berikan. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukan teori, kalian tahu ya? Ada teori tentang motivasi. Kalau ini posisi kontrol. Dan kalau ada hadiah-hadiah itu nanti teori motivasinya. Kalau ini posisi mengontrol anak kita. Ada yang mendapatkan stiker bintang hari ini. Berarti ini apa? Pemantau. Betul. Kamu yang selanjutnya, kamu selalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo. Ini mendorong anak untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Berarti posisi kantor kita sebagai manajer. Karena guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Bisa saja hukuman, bisa hukuman ini, ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ayo, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berarti ini posisi apa? Pemantauan juga bisa, dan ini bisa juga masuk pada hukuman. Karena kepala kita, kalau kita menyampaikannya dengan nada keras, itu bisa menjadi hukuman secara verbal. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ingat nggak sih apa yang telah kulakukan untuk kamu? Merasa bersalah. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak ini menunjukkan posisi kontrol yang sedang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dengan baik. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Begitu kejam. Ini apa? Ini termasuk hukuman. Nah inilah kenapa hukuman itu diharapkan tidak diterapkan di sekolah, dikurangi, dihindari. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer, dan guru adalah manajer dalam pembelajaran. Kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Kita independen. Maka kita bukan struktural. Kita adalah fungsional. Kita independen dalam mendidik anak, tapi dengan koridor-koridor kurikulum dan keinginan-keinginan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak didik. Gitu kan? Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Ini yang mereka terakhir. Udah jam berapa? Mudah-mudahan Bapak Ibu pengantuk ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Di kelas kita suka buat peraturan kan? Terus apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kita lihat dari cara kita membuatnya. Pada dasarnya sama, mengandung sesuatu yang ingin diselesaikan atau diikuti oleh anak didik kita. Cuman ada perbedaannya dalam cara membuat dan cara penerapan. Biasanya kalau ada peraturan, biasanya ada sanksinya. Tapi kita akan menghindari hukuman. Nah, ini lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Kita laksanakan untuk membuat peraturan keyakinan kelas. Yang pertama, kesepakatan dari murid-murid satu kelas. Kita buat kesepakatan. Mereka yakin dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan. Nilai kebajikan yang digambarkan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Jadi perbedaannya, kalau peraturan kelas bisa saja kita yang buat, guru yang buat dengan keinginan guru. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama dengan anak, berdasarkan keinginan anak. Kebetulan kita tahu ajaran baru, yuk kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Dan dalam MPLS juga kemarin ternyata ada poin yang diminta keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas. Ya nantinya harusnya ada dokumen yang dipoto berupa poster yang berisi tentang keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang tadi sudah dijelaskan, kebajikan universal tolak ukurnya adalah
kebersihan. Kita bisa sebarkan, bisa jadikan bangunan kebajikannya kesehatan, menjaga keamanan, ketertiban, bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi tidak terlalu konkret. Kemudian daripada berbeda dengan aturan yang lebih terperinci dan konkret. Biasanya aturan seperti itu, masuk ke kelas jam sekian, sekian, ya kan? Datang ke sekolah jam 7 itu sudah terlambat, seperti itu. Yang mudah-mudahan tidak termasuk budaya putih. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh sebuah warga kelas. Kita nggak mungkin membuat sebuah keyakinan kelas terlalu bertele-tele panjang lebar, dan sebagainya. Kita buat yang simpel yang membuat anak kita hafal. Kenapa? Anak didik kita kan berbeda jenjang kelas. Dulu untuk kelas 6 peningkatannya ada berbeda, boleh. Tapi untuk kelas 1 kita buat keyakinan kelasnya, mendisiplinkan anak dan sebagainya, yang penjelasannya yang terlalu rumit, anak boros. Jadi kita gali dari anak itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan tematiknya apa, udah bahas kita barengan. Kita sama-sama kita bahas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dalam bentuk positif maksudnya gimana sih? Dalam bentuk positif itu artinya tidak mengandung kalimat larangan. Contoh, melarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimat itu, membuang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Dilarang mencurat coret tembok, jagalah keindahan. Kan itu. Jadi kalimat positif yang kita gunakan, bukan larangan kalimat negatif. Nah, mungkin kemarin ada yang sudah membuat untuk FPLS, sudah ada pembinaan operator belum sudah buat sih? Belum buat. Yang keyakinan kelas, ya, tapi belum. Mudah-mudahan nanti dengan koridor-koridor ini kita bisa lebih baik menerapkannya. Lanjut. Nah ini ketentuan perumusan keyakinan kelas, pernyataan yang universal, jadi harus bisa diterima oleh agama, ras, golongan, dan bisa diyakini oleh semua orang. Jadi tidak bertentangan dengan lingkungan juga. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Maka dari tadi saya sampaikan, kita meminta pada siswa, bukan kita yang buat. Jadi supaya keinginan itu muncul dari siswanya sendiri. Dan yang diterapkan kemarin saya sudah mencoba mempraktekannya di kelas 3. Alhamdulillah anak-anak bisa berkomunikasi. Bro, kamu mau jadi apa? Kamu mau sekolah ini seperti apa? Mereka menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian kita baru meringkasnya. Menggunakan kalimat positif tadi sudah. Sedikitnya ada sedikit saja agar mudah diingat tadi, melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan hanya kita ini perbedaannya itu. Saya kira semua sudah pernah membuat keyakinan kelas, sudah belum? Sudah pernah belum? Sudah pernah? Sudah membuat? Ya udah, syukur kalau seperti itu. Berarti kan kita hanya tinggal mengingatkan saja. Dan ciri-ciri sekolah yang sudah menerapkan keyakinan kelas, salah satu ciri yang dapat dilihat dengan kasat mata, pertanyaan-pertanyaan contoh yang kita bisa buat untuk anak-anak kita di kelas masing-masing. Yang pertama, bagaimana suasana lingkungan kelas yang kalian inginkan? Dengan pertanyaan itu kira-kira anak bisa menjawab mau? Yakin bisa? Jadi pertanyaan kita itu, bagaimana suasana kelas yang kita inginkan? Anak akan banyak bercerita. Oh, Abi Mohoyong, sekolah yang kemarin yang kelas saya, yang menyenangkan, yang bebas, ya, yang bisa. Nah, kemarin teh lupa masih banyak yang disampaikan, yang kadang-kadang kita juga berpikir lucu. Kita tuliskan, kalau kelas yang tinggi, kelas 5, 4, 5, 6, kita bisa diberi sebuah kertas satu lembar yang kecil, kertas kecil, diminta anak menuliskannya. Kemudian kita tempel ke dinding. Mereka akan mengerjakan menulis, tempel ke dinding. Kemudian nanti kita akan coba memisah-misahnya bersama anak. Ini termasuk kategori yang mana, ini masuk kategori yang mana. Itu membuat anak lebih semangat. Tapi untuk kelas rendah kemungkinan untuk menulis seperti itu sulit dilaksanakan.
Kemudian bagaimana interaksi siswa dengan siswa di kelas yang kalian inginkan. Berarti nanti pertanyaan kita itu bagaimana interaksinya, bagaimana komunikasi yang diinginkan anak dengan anak. Anak yakin bisa menjawab. Mereka akan menyebutkan mungkin tidak bertengkar, saling menyayangi, berbicara dengan baik, akan banyak. Kita akan ramu itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana interaksi siswa dan guru di kelas yang kalian inginkan. Ditaruhkan, kemarin dicoba ditanyakan pada anak. Hoyongna Pak Guru, Bu Guru yang seperti awal apa? Ada yang mengatakan Bu Guru yang murah senyum, Bu Guru yang baik, ada yang Bu Guru yang kemarin itu bagur, ada yang seperti itu. Itu keluar dari anak-anak dan sudah dicoba dilaksanakan. Yang terakhir, bagaimana suasana saat belajar dengan guru yang kalian inginkan. Berarti suasana belajarnya yang seperti apa? Yang menyenangkan, yang seperti yang nyaman, itu disampaikan anak. Kemudian kita buat satu-satu, kita analisis mana yang nilai kebijakannya sama, nilai kebajikan. Misalkan contoh, tidak bertengkar dengan teman, nilai kebajikannya berarti saling menyayangi. Nilai kebajikannya kita simpan. Sebenarnya saya sudah buat skemanya, gambaran hasil diskusi dengan anak terkait dengan keyakinan kelas. Mana nilai kebajikannya, mana kalimat-kalimat yang menumbuhkan kebajikan tersebut. Tapi ini rezekinya kurang bagus. Lanjut yang terakhir, yang selanjutnya adalah salah satu contoh yang dari SD 2 Tanjung yang saya terapkan di kelas 3. Yang pertama, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kalimatnya adalah menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Kemudian nilai kebajikan yang selanjutnya adalah sopan santun. Kami menerapkannya bersikap sopan dan santun sesama orang. Ini karena kelas 3, mungkin kalimatnya akan lebih berbeda dengan kalimat kelas 5-6. Saling menghargai. Kalimatnya, keyakinan kelas yang ditulisnya adalah menghargai sesama teman, guru, dan menghargai waktu. Selanjutnya, hidup rukun. Hidup rukun sesama teman dan saling menyayangi. Yang terakhir, rajin belajar. Mengikuti pelajaran dengan rajin dan semangat. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Dan ini juga belum sempurna sebenarnya, harus diperbaiki lagi. Diperbaiki dalam artian mungkin karena kita di sekolah SD, di sekolah yang tentu supaya anak pas melihat itu resep lah, menyenangkan. Maka saya berharap nanti dalam posternya itu, poster yang kita buat diberi judul poster keyakinan kelas. Nah di situ tertulis gambar-gambar yang indah, yang lucu, supaya nanti anak sering melihat itu senang, ya, menyenangkan. Dan ini jangan terlalu banyak supaya melekat pada diri anak tersebut. Karena nanti akan berhubungan dengan cara kita menangani masalah anak. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan anak itu melakukan sebuah perbuatan yang kurang baik, kita akan menyelesaikannya. Ini digunakan untuk menyelesaikannya. Yang disebut segitiga restitusi. Saya berharap nantinya bisa kameranya ini bisa jalan lagi. Kalau bisa jalan nanti akan bisa menggambarkan video real pelaksanaan segitiga restitusi. Tapi karena ini tidak jalan, kita akan coba lanjut saja pada segitiga restitusinya. Jadi ibu bapak, terkait membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita menggali dulu dari anak. Kemudian kita pilah-pilah mana yang kelompok menjaga kesehatan, mana yang kelompok menjaga kebersihan. Kemudian kita bersama-sama dengan anak, kita buat kalimat yang menyatakan keyakinan kelasnya. Setelah itu kita sepakati bersama anak-anak itu dan diingatkan. Bahkan kalau kelas tinggi, saya berharap sih anak-anak membuat langsung posternya masing-masing. Bisa kan kita gunakan itu. Coba kamu buat poster keyakinan kelas menurut kamu, dan yang bagus kita tempelkan ke dinding, atau semua juga bisa ditempel ke dinding supaya mereka tahu dan melekat dalam diri mereka. Jadi kita hilangkan peraturan-peraturan kelas yang orang buang,
urang ganti dengan keyakinan kelas. Dan salah satu ciri kita menerapkan restitusi di sekolah yang kasat mata berarti di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, berarti kita sudah mengikuti kurikulum merdeka. Salah satunya adalah nilai-nilai penerapan profil pelajar Pancasila, dan salah satunya mungkin nanti ada monitoring dari pengawas dari yang lain. Kita sudah bisa menerapkan, gugus Panglima Polim sudah bisa menerapkan penerapan keyakinan kelas. Itu juga nilai tambah buat kita semua. Mudah-mudahan seperti itu, dan ini juga kontribusi baik buat KKG dan akan menunjukkan bahwa KKG Panglima Polim telah melakukan sesuatu untuk memperbaiki paradigma pembelajaran yang sudah kita lakukan. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang terakhir saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, penerapan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, ini adalah bagaimana menangani siswa. Dialog yang akan kita gunakan pada siswa untuk menyelesaikan masalah siswa. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila ada anak melakukan kesalahan, kita diskusi dengan anak tersebut, berdialog, kita stabilkan identitas. Maksudnya apa? Jadi seolah-olah kita itu tidak menyalahkan anak. Bukan seolah-olah, kita memang tidak menyalahkan anak. Jadi anak yang merasa menghilangkan identitas bahwa mereka itu gagal karena melakukan kesalahan, berubah menjadi ke identitas yang sukses. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Terus bagaimana kalau anak yang salah tidak merasa bersalah? Ya, di situ kita tanya dulu, kenapa melakukan seperti itu. Kemudian mereka menjawab. Contoh yang pernah saya lakukan dialognya, anak ditanya, "Neng, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu lakukan seperti ini?" Dia menjelaskan, "Karena begini-begini." Lalu kita menanggapi dengan cara langsung, "Oh, wajar seperti itu." Dan berat itu. Berat bagi saya, bagi Bapak dan Ibu juga mungkin berat, bagi seorang guru mengatakan seperti ini. "Oh, kamu terlambat." Ya wajar terlambat, kan kamu bangunnya kesiangan. Ibu juga dulu seperti itu. Pernah gak mengatakan seperti itu? Kayaknya dulu gak seperti itu, langsung nyari harusnya tekio. Bapak gak pernah seperti itu. Bapak selalu rajin ke sekolah dulu, makanya Bapak sekarang sudah menjadi guru. Dan lihat Bapak Presiden juga tidak pernah terlambat sekolah. Kayaknya gak mungkin. Jadi kita harus mengakui itu. Jadi anak itu tidak merasa begitu. Jadi, oh, akhirnya gagal. Saya merasa gagal, bersalah karena terlambat sekolah. Kita tanya dulu kenapa. Oh, karena bangun kesiangan. Ya wajar kalau seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk. Menurut kamu perbuatan ini salah atau tidak? Dan yakin anak itu sudah melengkap kok. Sadar, oh salah Bu. Harusnya bagaimana? Nama, baru kita sambungkan dengan keyakinan kelas. Menurut kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Karena anak yang membuat, anak hafal. Yang ini Bu, tertib, bertanggung jawab boleh, atau misalkan menghargai waktu. Nah, disitulah kita menyelesaikan. Dan nanti juga kita akan menanyakan pada validasi tindakan yang salah itu, atau menanyakan keyakinan itu, kita akan menanyakan pada anak, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Anaklah yang menjawab dan kita mengikuti itu. Nah, itu yang disebut segitiga restitusi. Yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan, hanya saja belum memahami apa tahapan ini termasuk apa, tahapan ini termasuk apa. Termasuk saya mengakui pas masuk saya juga pernah melakukan itu, tapi tidak tahu tahapan yang mana. Tapi yang satu yang belum saya lakukan adalah yang kemarin, yaitu pada saat menanyakan keyakinan, karena penerapan keyakinan kelas baru diterapkan hari ini, pada tahun ajaran ini belum dilaksanakan. Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir saya menyampaikan desiminasi ini. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin terkadang tidak sejalan dengan pemikiran Bapak dan Ibu. Ini mungkin karena keterbatasan saya dalam menyampaikan.
Dan mohon maaf juga kecenderungan saya menyampaikan sekarang menggunakan kalimat atau bahasa Indonesia. Walaupun sekarang hari Kamis sebaiknya sebenarnya kan hari Kamis kita nyunda ya, pakai bahasa Sunda. Tapi karena ini akan direkam dan akan dimasukkan ke dalam channel YouTube, jadi artinya dan ini juga akan disampaikan ke lembaga guru penggerak. Jadi kalau pakai bahasa Sunda takutnya nanti tidak dipahami. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Dan satu hal lagi harapan saya untuk KKG Panglima Polim sudah ada satu perwakilan calon guru penggerak angkatan 8. Dan nanti ada lagi satu calon guru penggerak angkatan 9 yaitu ketua KKG kita Pak Asep. Dan saya berharap besok sekarang ada angkatan 10. Rekan-rekan bersedia untuk mengikuti kegiatan itu, yuk mendaftar. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa diterima sebagai calon guru penggerak, yaitu apapun yang kita sampaikan real, kenyataan yang kita lakukan. Jadi tidak menyampaikan teori-teori yang sebagainya, karena yang ditanyakan dalam pendaftaran itu adalah perilaku kita, tindakan kita, peran kita sebagai guru. Dan guru-guru yang muda saya harap ikut. Saya harap ikut, kita akan berkomunikasi dengan guru-guru yang lain. Ya. Dan jangan mengharapkan berpikir seperti ini, oh nanti harus seperti desiminasi di KKG seperti saya. Sebenarnya itu pilihan. Bisa saja kita desiminasi di kelas, di sekolah masing-masing. Tapi karena pilihan saya di KKG, karena mau tidak mau saya berasal dari KKG dan pernah menjadi ketua KKG, jadi ada keterikatan pemikiran inginnya berbagi dengan yang lain. Itu saja. Jadi bisa saja di sekolah. Tidak jangan oh nanti saya harus di KKG, harus di tingkat ini, tidak seperti itu. Yuk bersama-sama, kalau ada hal yang mau di-sharingkan, insya Allah saya bantu. Nanti sekarang sudah mulai dibuka angkatan 10 terakhir. Ya itu Bu, Pak, sekali lagi atas nama saya dan atas nama SD Negeri 2 Tanjung, saya mohon maaf apabila pelayanan di SD 2 Tanjung kurang memuaskan Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali deui hapuntenna bilih abi cariosana kira-kira jeung sok pinter sanes kitu, karena ini kewajiban untuk mendesiminasikan. Bukan abi berarti merasa lebih pintar dari Bapak dan Ibu, jauh. Karena abi secara pribadi ya junior lah dibanding Bapak dan Ibu. Hanya informasi yang baru mungkin hanya menyampaikan saja. Itu saja. Waktu dan tempat saya akan kembalikan pada pengatur acara dan ketua KKG. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini adalah awal tahun pelajaran yang baru. Kita baru menginjak kelas 5. Berarti sekarang kelas berapa? 5. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Pak Guru mengajak kamu untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama terkait keinginan kamu, kebiasaan atau perilaku kamu di kelas ini. Nanti akhirnya Pak Guru akan meminta semua membuat poster. Kalau ini sudah berbentuk kelompok, satu kelompok membuat poster tentang keyakinan kelas yang nanti akan kita ikuti bersama-sama. Apa itu keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya itu sesuai dengan keinginan kamu. Maka nanti Pak Guru akan memberikan pertanyaan pada kamu tentang keinginan kamu. Keinginan apa sih? Keinginan suasana di kelas. Bagaimana keinginan suasana di kelasnya? Keinginan suasana belajarnya.
Bagaimana keinginan kamu berdiskusi dengan teman, berinteraksi dengan teman-teman. Nah, itu akan kamu tuliskan. Nanti Pak Guru akan bagikan ini. Pak Guru minta nanti kamu isi sesuai dengan keinginan kamu. Gak usah nyontek, gak usah niron. Ya, sesuai dengan keinginan kamu. Nanti Pak Guru minta tempelkan ke papan tulis sesuai dengan pertanyaannya. Siap? Siap. Ya. Pak Guru akan bagikan dulu yang pertama. Yang pertama adalah yang warna apa dulu ya? Warna kuning. Kuning dulu. 1, 2, 3. Berapa orang ini? Ada 4. Nih, ambil 1 orang, 1. Yang di sana berapa? 5. 2, 3, 4, 5. Nih, ambil. Ambilkan. Ya. Ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ambil 1 orang 1. Yang mau nulis, yang nanti nulis ya, nulis. Yang ini juga bagikan. Nah, sudah? Masih warna kuning. Sok, ambil 1 orang 1. 5 ya, 5 orang. Terus yang di sini ambil. Yang di sini coba diambil. Sudah? Semua sudah? Paus. Nah, sekarang Pak Guru punya keinginan, kamu punya keinginan, punya cita-cita. Nah, cita-cita yang akan kamu ingin terapkan sesuai dengan pertanyaan yang Pak Guru akan coba keluarkan untuk kalian. Pertanyaannya apa? Ya, dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan bersama-sama pertanyaan yang Pak Guru sampaikan. Bagaimana suasana lingkungan kelas yang kalian inginkan? Jadi kamu ingin suasana kelas seperti apa? Kan bisa yang indah, menyenangkan, atau bebas, terserah kamu. Suasana sekelas kamu yang seperti apa yang kamu impikan? Tuliskan. Nggak usah bertanya pada yang lain, sesuai keinginan sendiri saja. Ayo. Ayo, tuliskan. Ayo, suasana kelas yang kamu inginkan itu suasana kelas yang seperti apa? Bebas, terserah kamu. Nah, suasana kelas yang kamu inginkan seperti apa? Sudah? Yang sudah silahkan ditempel di papan tulis. Yang sudah silahkan tempel di papan tulis. Ayo, tempel. Yo, yang sudah silahkan tempel di papan tulis. Sesuai keinginan Pak Arif. Boleh, Pak Arif, tempelkan sebelah sini. Sok, tempel. Nanti yang lainnya di bawahnya, ikuti, sok, bebas. Suasananya seperti apa? Ayo, tempel di sini. Ya, cepat. Ayo. Ya, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk lagi. Yo, tempel. Aduh, jangan dorong-dorongan, ayo. Nanti Pak Guru minta yang memegang kertas yang warna oranye atau kuning. Nah, untuk yang pertanyaan sekarang adalah nanti kita menempelkan kertas yang berwarna orange atau kuning, ya.
Nanti kamu coba jawab sesuai dengan keinginan kamu. Pertanyaannya dengarkan. Pak Guru akan sampaikan pertanyaannya. Bagaimana interaksi siswa dan siswa di kelas yang kalian inginkan? Maksudnya interaksi bergaul dengan teman itu harus seperti apa yang kamu inginkan? Apakah saling bertengkar? Apa saling menyayangi? Apa saling memusuhi? Apa boleh saling pinjam meminjam barang? Terserah kamu. Ya, menurut kamu itu interaksi kamu dengan teman kamu dalam satu kelas itu yang seperti apa yang kamu inginkan? Bersaudarakah? Bebas, terserah kamu, ya. Ayo, kalau sudah silahkan kalian tempel di nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Nah, ini terlalu mepet di sini. Nanti kita pindahkan supaya urutannya jelas. Nanti Pak Guru baca bareng-bareng bersama kamu, ya. Dan jangan lupa beri nama. Jadi Pak Guru nanti tahu siapa yang punya keinginan seperti ini. Diberi nama. Ya, diberi nama. Ish, jatuh. Sudah? Silakan tempel pada nomor 2. Sini. Ayo. Tempel. Ayo. Jangan terlalu lebar, ini urut ke bawah saja supaya nanti gampang dipisahkannya. Nah, ini sudah jangan segini saja ke bawah. Ya, betul. Sudah? Kalau sudah silakan dulu. Sekarang nanti Pak Guru minta kamu menempelkan kertas yang berwarna biru. Apa? Yang warna biru. Air biru itu berarti blue, ya? Bahasa Inggrisnya adalah blue. Nanti dengarkan pertanyaan Pak Guru. Bagaimana interaksi siswa dengan guru di kelas yang kalian inginkan? Berarti kamu menginginkan gurunya yang seperti apa dalam pembelajarannya, sikap Pak gurunya seperti apa dalam belajar. Ayo, silahkan dituliskan. Ayo. Kamu ingin Pak gurunya yang bagaimana? Yang galak, yang suka menggigit, bukan guru yang suka menggigit. Ayo, yang suka bercanda, yang suka dongeng, yang belajarnya menggunakan tab atau yang belajarnya menggunakan internet, bagaimana terserah kamu maunya yang seperti apa. Suasana belajarnya yang seperti apa? Ya, sudah? Silakan ditempel keinginan kamu. Jangan terlalu melebar ke sini karena ini nomor 4 nanti. Ini aja. Iya. Sudah diberi nama belum? Sudah? Sekarang tinggal pertanyaan Pak Guru yang ke-4. Tempelkan yang warna pink.
Yang ini tadi suasana belajar dengan Pak Guru, interaksi dengan Pak Guru, ngobrolnya ya. Kemudian dan sekarang yang kalian inginkan bagaimana menjaga ketertiban. Nah, menurut kamu bagaimana cara kita menjaga ketertiban di sekolah? Ayo dituliskan. Situ. Udah? Satu lagi tambahannya. Suasana kelasnya sudah. Oh, interaksi kalian dengan teman sudah. Suasana atau kegiatan pembelajaran komunikasi penggurunya sudah. Berarti tinggal tadi apa? Ketertiban ya? Lingkungan sekolahnya sudah? Lingkungan kelasnya sudah? Suasana kelas, oh ya sudah. Silakan ditempel nomor 4. Nah, yo, tempel. Ya. Iya, tarik. Tuh. Sudah semua, dah. Udah? Iya. Ini adalah gambaran yang kalian inginkan di kelas ini. Kita akan lihat apa saja yang kalian tulis dan nanti kita akan buat menjadi sebuah kesepakatan bersama. Siap? Ya. Dan kesepakatan itu sebaiknya harus diikuti oleh kita semua. Jadi untuk ke depan, Pak Guru berharap kamu mengikuti sesuai dengan kesepakatan kalian, keinginan kalian. Siap? Nah, itu dinamakan keyakinan kelas. Yuk kita buat keyakinan kelasnya bareng-bareng. Kita lihat suasana kelas yang kamu inginkan. Ada yang menyebutkan bersih. Nah, kelasnya bersih, tidak kotor. Oke. Indah. Wah. Bersih, wangi. Oh, mantap. Kemudian bersih, rapih, tidak kotor dan indah. Bersih, rapih, tidak kotor dan indah. Wah, ini lengkap sekali. Tempel di atas. Yang lain indah, bersih. Bersih, bersih. Bersih. Wah, semuanya bersih. Kita ambil satu posisi ini. Berarti ini sudah merangkum semuanya. Bersih, rapi, tidak kotor dan indah. Oh, tambah satu tadi ada yang wangi ya. Mana yang wangi? Teh wangi, wangi. Yang wangi. Nah, ini ada yang wangi. Nah, beda satu. Berarti bersih, rapi, tidak kotor, indah dan wangi. Dapat nih keinginan kamu satu. Yuk kita lihat interaksinya. Interaksi dengan teman yang diinginkan oleh siapa namanya ini? Hafiz. Bersaudara, saling menghargai, saling berbagi, saling menolong. Wow, bagus. Kemudian Ahmad, saling berbaik. Saling berbaik. Apa saling berbaik teh? Berbuat baik mungkin ya. Nah, boleh. Ada lagi. Ini dari karya keinginan dari Moja Musiti Musdalifah. Saling menghormati dan menghargai. Wow, pintar. Ini juga dari Ibu Neng Rara.
santun. Wow. Nah. Kemudian dari Ahmad. Oh iya dulu tadi, ini yang tadi saling berbaik mah. Saling menyayangi sama, saling menghormati, ada yang saling menghormati di sini. Oh ada, sudah. Saling menyayangi ada tadi. Berteman. Ya boleh berteman. Tidak bertengkar. Oke. Saya ingin saling baik dan menyayangi, menghargai, menghormati. Udah bagus, sama semua. Berarti kita dapat nih. Inilah keinginan kalian. Yang ketiga. Wah ini pengguna rumah nih. Kita lihat. Baik, ramah, dan suka mendongeng. Wow. Oh. Ada yang lain nggak? Ibu gurunya tegas dan cantik. Wow. Namanya adalah Kabayan. Oh nggak ada Kabayan di sini. Ya jelas ada nih. Ibu gurunya tegas dan cantik. Siapa yang tegas dan cantik? Nah, berarti harus ibu guru kalau seperti itu. Ya, boleh. Belajar yang memakai tablet. Wow. Ini mah dibalik ya. Sopan baik. Sopan baik berdongeng. Ya, sudah ada tadi. Ya, baik. Terus saya ingin guru yang baik, sama baik. Suka bercanda. Oke. Mendongeng. Ramah, baik, suka dongeng, ceria. Oh ceria, ada ceria. Oke. Sudah dapat lagi keinginan kamu. Yang terakhir. Nah, ini. Terus belajar dan membaca. Oh, jadi harus terus belajar dan membaca supaya tertib. Harus terus belajar dan membaca, boleh. Menjaga sekolah. Boleh, penjagaan. Membantu satu sama lain. Wow, itu yang tadi ya. Membantu satu sama lain di sini ya. Membantu satu sama lain, bolehlah. Membantu satu sama lain. Oh, yang ini baru satu sama lain mah. Ini ya. Teratur, nyaman, bersih. Udah, menjaga sekolah, membantu satu sama lain, tidak bertengkar dan diatur. Oh ya, udah. Ya betul, kalau mau disiplin seperti itu. Nah, ini keinginan kamu. Mari kita rangkum bareng. Yuk kita rangkum keinginan kamu. Yang pertama katanya sekolahnya yang bersih, tidak kotor. Berarti kata kuncinya adalah menjaga kebersihan. Tuh, menjaga kebersihan. Yang kedua, ada yang menginginkan rapi, kemudian indah. Berarti kita harus menjaga keindahan. Kira-kira untuk menjaga keindahan harus seperti apa? Tidak mencoret-coret tembok. Itu menjaga keindahan. Boleh. Yang kedua. Yang ketiga. Apalagi ada lagi yang lain nggak? Yang beda. Wangi. Ya udahlah, di sini bagian dari ini. Selanjutnya interaksi dengan teman. Saling menghargai, saling tolong menolong. Berarti apa? Saling menghargai.
saling menghargai. Keempat, ada lagi enggak? Oh, tidak saling bertengkar berarti rukun. Hidup apa? Hidup rukun. Nah, yang kelima, masih ada enggak? Saling menghormati, sopan santun, berarti berperilaku sopan dan santun. Atau kita menerapkan di sekolah ini kan ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berarti menerapkan 5S: senyum, sapa, apa lagi? Salam, sopan, dan santun. Pintar. Sekarang suasana pembelajaran dengan guru. Wow, dengan guru berarti nomor 6. Guru yang baik. Berarti kamu yang tadi ada baik, suka berdongeng. Kira-kira kalau kita gurunya suka mendongeng, gurunya baik, gurunya ceria, kamu senang tidak? Berarti suasananya seperti apa? Apa tadi? Menyenangkan. Belajar dengan menyenangkan. Nah, jadi belajar harus dengan menyenangkan. Menyenangkan banyak. Tadi yang kamu inginkan apa? Bu gurunya atau pak gurunya baik, pak gurunya suka bercanda, kemudian murah senyum, kemudian lagi ceria, kemudian menggunakan media pembelajaran seperti tablet. Itu menyenangkan tidak? Bagus. Yang ke-7. Oh, ini yang kedisiplinan juga supaya tertib. Nah, ini maksudnya ada nilai kebajikan supaya tertibnya seperti apa. Nah, tadi sudah kita bahas semua. Supaya tertib kita harus apa? Menjaga diri. Oh, betul. Saling menghargai. Berarti kita sudah mendapatkan ini. Menjaga kebersihan, mewujudkan kelas yang indah. Kayaknya kalau bersih indah tidak? Ya, berarti kita satukan saja, menjaga kebersihan dan keindahan. Ini kita hilangkan. Kemudian saling menghormati, hidup rukun, bolehlah dipisahkan. Kemudian menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pintar. Yang terakhir, belajar dengan menyenangkan. Bahagia kalau seperti itu? Kira-kira akan semangat belajarnya kalau seperti itu? Baik, ini disepakati tidak menjadi kesepakatan kita? Disepakati tidak? Setuju kalau hari ini seperti ini? Setuju. Baik, berarti Pak Guru mau tanya terakhir. Menjaga kebersihan dan keindahan dengan cara apa? Ayo. Zoom apa? Caranya seperti apa? Kalau menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan. Pintar, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak mencoret-coret. Tapi Pak Guru tidak akan membuat tulisan larangan, dilarang mencuri-coret, tidak. Yang Pak Guru akan sampaikan adalah sesuai kesepakatan kamu menjaga kebersihan dan keindahan. Kemudian yang selanjutnya saling menghormati. Berarti kamu tidak boleh apa? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, kalau pinjam buku yang lain harus minta izin dulu. Kalau mau keluar dari kelas harus minta izin dulu. Kemudian kalau ke sekolah harus tepat waktu. Ini sama juga menghargai. Kalunya Pak Guru kan sudah ada di kelas, teman-teman kamu sudah ada di kelas, berarti kita harus menghargai teman kamu. Ini
tindakan yang akan kamu lakukan. Hidup rukun. Hidup rukun berarti tidak saling bertengkar. Menyelesaikan sesuatu bukan dengan emosi tapi dengan kasih sayang. Pintar. Menerapkan 5S. Siap menerapkannya? Bertemu dengan Pak Guru, bertemu dengan teman kamu dengan senyum, sapa, salam. Siap? Ditambah juga sopan dan santun. Yang terakhir, belajar dengan menyenangkan. Yang membuat suasana menyenangkan ada 2, Pak Guru sebagai gurunya dan kamu sebagai siswa. Jadi siswanya juga harus menyenangkan, semangat belajar. Ini kesepakatan kita. Inilah keyakinan kelas yang kita buat hari ini. Nah, dengan demikian Pak Guru minta nanti kamu catat, kemudian kamu buatkan posternya. Dan Pak Guru minta kira-kira mau kapan dikumpulkan posternya? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin Pak Guru minta posternya sebagus mungkin. Bentuknya terserah kamu. Mau digambar apapun boleh. Yang penting ya ini masuk pada tulisan ini ada dalam poster itu. Beri judul keyakinan kelas 5. Siap? Siap? Siap. Untuk bentuk, model atau gaya terserah kamu. Menurut kamu indah seperti ini boleh ya. Nanti Pak Guru akan tempelkan di dinding untuk dibaca oleh kamu dan dilaksanakan setiap hari. Siap? Siap. Iya, bagus. Terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Dan Pak Guru minta dan Pak Guru harapkan keyakinan kelas ini bukan hanya ditulis tapi dilaksanakan.